sukses itu pertama, jangan banyak mikir. Jangan banyak mikir. Jadi waktu perubahannya itu nggak terasa. Cuma gini ya. Pertama misalnya dalam hal berpikir positif. Ini satu contoh ya, waktu awal-awal saya usaha, saya pernah mengalami hal yang saya kaget juga gitu loh. Saya harus bagaimana? Padahal harus positif kan gitu. Contoh, waktu saya dari Jogja mau buka cabang Primagama pertama di Solo, di luar kota di Solo. Saya kan kirim orang tuh, sama tukang, sama sopir, sama mobil pickup, bawa triplek, bawa kayu ke Solo, bikin sekat-sekat buat ruangan. Nah, sampai di Klaten, mobil itu nabrak pohon, peong nabrak pohon. Nah, padahal saya kan harus positif kan mikirnya, nggak boleh negatif. Akhirnya apa? Kalau saya negatif, saya kan mikirnya, wah ini kayaknya sih firasat nggak bagus. Dengan kalau negatif kan. Tapi kalau positif saya bilang apa? Oh mungkin ini mau laris. Sampai, oh ini mau laris. Malah sopirnya saya panggil, saya tanya, kamu nggak lihat apa ada pohon lewat? Saya bilang gitu. Lewat. Jadi walaupun ada kejadian begitu, kita masih kok positif. Itu. Kalau pakai kiri negatif, wah kurang ajar, ya kan? Baru aja ini kok udah goblok kamu, saya gitu. Itu kan negatif. Dan saya kira orang marah itu nggak bagus. Aura juga nggak akan bagus. Jadi harus selalu positif. Pasti ada celah positifnya. Dan positif itu adalah otak kanan. Nah kalau saya ngomongnya negatif, waduh kayak firasat nggak bagus sudah, nggak jadi saya buka, kan selesai. Ya kan? Tapi karena saya positif, oh mungkin ini maulah. Dan betul akhirnya laris, betul. Makanya ada betulnya tadi kalau di Jogja itu sepi, supaya ramai ketuk-ketuk apa? Ada betulnya itu. Jadi memang jadi ramai, paling nggak ramai suara itu. Ya. Nah itu memang harus ada. Jadi yang tadi termasuk penggunaan otak kiri, otak kanan. Ada satu contoh misalnya yang ini juga sering saya ceritakan di Jakarta. Ada murid EKU yang mau buka restoran, kurang 3 hari ini mau buka, dia masih kebingungan gimana caranya mendatangkan orang supaya kelihatan ramai kan gitu. Padahal dia nggak ngundang orang. Yang dia lakukan apa? Dia beli namanya karangan bunga. Ada 20 biji karangan bunga itu dia beli sendiri. Dia tulis sendiri, ada B, C, A, B, N, I, semua banget dia tulis itu. Ditaruh di depan itu restorannya itu. Orang lewat kan, wah ini ada restoran baru buka. Ada nama saya juga, Nurdi Chandra, Primagama. Saya waktu datang hari ketiga, saya tanya juga sama sekretaris saya, bilang, emang kita kirim bunga? Enggak itu Pak, kok bisa ada tuh bunganya gitu. Jadi setelah saya tanya ke yang punya restoran, ini gimana kok bisa ada bunga-bunga gitu? Ya ini Pak, saya saking bingungnya mau pakai otak kiri, otak kanan nggak ngerti, pokoknya nggak pakai otak gitu. Ketemunya itu Pak katanya. Jadi itu sebetulnya bentuk kreativitas gitu ya, supaya rame itu gimana gitu kan. Jadi saya dulu waktu buka Primagama pertama, muridnya cuma 2 orang. Dihitung-hitung sama teman saya, join saya pertama kali itu teman yang kuliah di akuntansi. Orang 2 bayarnya 50.000, dapat 100.000. Dihitung-hitung programnya 3 bulan. Dia bilang, nah, kalau hanya 2 orang nggak visible, ini harus ditutup. Jadi itu baru buka, suruh lo tutup. Akhirnya apa? Saya menemukan waktu itu ini namanya otak kanan kan. Kirinya, oh itu nggak mungkin itu bisa. Tapi kanannya kasih jalan apa? Tetangga-tetangga sekitar 20 orang saya kumpulin, ikut aja gratis, ikut 20 orang. 20 tambah 2 kan 22 orang. Orang 22 orang itu rame. Jadi kalau istirahat nih, saya suruh lama-lama berdiri di luar. Biar orang-orang lain pada lihat kan, wah ini
baru kok sudah ramai, padahal gratis itu nggak ngerti. Akhirnya ada yang daftar, banyak daftar. Setelah kelihatan ramai. Di Jakarta baru 6 bulan yang lalu lah ada restoran buka di Kemang dekat rumah saya. Itu kalau kita mau masuk mau makan itu harus mendaftar dulu coba. Jadi antri di situ. Padahal di dalam itu kosong. Suruh antri dulu coba. Itu udah pesanan semua Pak, katanya gitu. Jadi setelah ada kelihatan orang banyak baru dimasukkan 2, yang 4 orang masuk gitu. Jadi kelihatan ramai terus, padahal sebetulnya dalamnya itu kosong. Dibilang masih di apa? Sudah ada yang riset gitu. Masuklah kan. Lama orang lihat kan makin ramai gitu. Padahal antriannya itu sebenarnya juga nggak harus diantri aja bisa gitu loh. Tapi pengen kan kelihatan supaya ramai. Itu saya kira banyak cara yang dengan mungkin biaya murah, tapi itulah namanya otak kanan. Jadi nggak terasa nanti pindah sendiri yang kiri ke kanan, atau tidak terasa kita udah gabungkan dua-duanya gitu loh. Tapi memang lemahnya kita itu kan nggak punya kanan itu loh. Kanannya itu rendah ibaratnya, kirinya yang bagus. Jadi kanannya itu kalau bahasa Jawa itu apa ya? Ngawur-ngawur gitu loh. Coba mulai yang ngawur-ngawur gitu ya. Makanya jangan banyak mikir itu. Kalau mau ikut jangan kebanyakan mikir. Saya kan dulu pernah kuliah di psikologi. Jadi akhirnya saya baca itu tentang tak gitu takkan. Nah, sampai akhirnya saya sekolahnya nggak betah. Karena sekolah itu kan kebanyakan kiri dan menghafal, suruh nulis. Nah, sekolah kok suruh nulis gitu loh. Ya. Terus suruh menghafal. Saya kira terus saya mikirnya mau jadi apa kalau kayak gini gitu. Akhirnya apa? Muncullah ide-ide gitu kan. Muncullah ide-ide. Nah, itu namanya adalah otak kanan. Jadi sebetulnya yang menurut saya dulu merubah saya itu adalah saya banyak membaca buku yang kaitannya dengan motivasi, misalnya berpikir positif, berjiwa besar, kan? Si sahabat ya Norman Peale, Dale Carnegie, banyak gitulah, buku-bukunya kecil gitu. Itu memotivasi dan ternyata memang ada kaitannya dengan otak kiri dan otak kanan. Sekarang saja perkembangan tentang bisnis misalnya, atau perkembangan tentang apa yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki tentang cash flow kuadrat, itu juga kalau dihubungkan dengan otak kiri, otak kanan jadi pas. Saya gini, ini apa? Employee, ini self-employed, ini business owner kan, pemilik bisnis, ini investor. Nah ternyata apa? Orang-orang di sini ini adalah mereka yang pakai otak kiri. Gitu. Karyawan itu otak kiri, teratur, sampai bayaran aja teratur. Sebulan itu loh bisa-bisanya. Kalau pengusaha memang nggak teratur, bayaran itu nggak teratur. Saya kadang-kadang itu, jadi nggak pasti lah penghasilan itu. Kalau Anda kan pasti. Saya kadang-kadang sebulan, ya kadang-kadang 3 miliar, kadang 6 miliar, nggak mesti. Nggak mesti. Jadi nggak pastinya itu besar. Berapa gajinya? Kerja, nggak kerja? Usaha, yang kerja? Gaji berapa kira-kira? 1,5 itu 5 hari pulsa. Kiri itu loh, kiri itu kok pada suka loh kiri itu. Padahal kiri itu jelas-jelas apa? Dapatnya itu nggak bagus. Anda kalau mau hebat jadi ini pakai otak kanan. Orang-orang di sini adalah mereka menggunakan otak kanan. Business owner, pemilik bisnis itu malah kerjanya enggak apa itu? Jalan-jalan lah gitu ya.
Nah, makanya tadi yang kedua itu memang perlu, namanya malas itu perlu itu. Ini sebetulnya pemalas sejati. Saya punya outlet 580 itu yang pernah saya datangi mungkin baru 30 outlet. Jadi kalau saya mampir di mana di sini mungkin malah pada nggak kenal. Saya pernah mampir di Tegal itu, mari Pak silakan duduk. Putranya kelas berapa Pak? Gitu. Malah ditanya, kira mau datangkan anaknya lagi. Padahal yang punya gitu. Itu resiko menjadi namanya business owner. Ya. Pemilik bisnis ini pakai otak kanan. Jelas-jelas pakai otak kanan. Malas. Yang ketiga konyol. Ini kalau mau hebat ini. Kalau malas saya kira